Sing Arab. Oke, aduh. Assalamualaikum Pak. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sugeng mangestu mugi arai kabeh teman lapo-lapo sukses selalu, selamat dunia akhirat. Panjang umur, sehat selalu, amin Allahumma amin. Sekarang saya berada di Pekalongan, Kota Batik. Nah, Batang ini Pak ya? Iya Batang. Nah, saya sekarang berada di Batang, menemukan bapak-bapak yang lagi musafir. Kita mau berajak bincang, kita kasih makan, ngasih minum. Permisi Pak, di mana Pak? Sini aja Pak. Boleh? Apa di mana? Oh iya, Sandara. Hujan ini Pak. Kenalan dulu. Bapak namanya siapa Pak? Oh, saya Mbah Rohman Pekalongan. Oh, Mbah Rohman, nukun sewu nggih Pak. Nah, Mbah Rohman mau kemana? Ya kan tujuannya kan nanti dari sini ini biasanya Wonobodro dulu, nih enggak dari Pekalongan tuh kan nengokin rumah, ini langsung mau ke Gringsing, makanya Mbah Demang Mertoyuda itu loh, Alas Plelen itu. Oh, berarti rumah di Pekalongan Pak? Iya. Oh, Mbah Rohman dari Pekalongan mau menuju Ya ke Mbah Demang itu. Mbah Demang. Iya, terus itu Roban Siluman itu ada. Oh, Alas Roban. Ada Syekh Anwar itu. Makamnya Syekh Anwar yang kemarin di Holin itu kan. Oh. Jadi yang Subah itu belok ke kiri. Kelapar itu. Jadi belok ke kiri ke sana terus itu. Pinggir laut Pak? Iya hampir. Iya. Berarti tujuan Bapak musafir untuk mendatangi makam leluhur, Nggih. berziarah. Iya. Dengan berjalan kaki. Dengan berjalan kaki Pak? Iya. Sudah berapa lama Pak? Ziarah-ziarah ke tempat leluhur kita? Ya dulu dari umur 14 ya mungkin itu bangsa 30-an ada. 30 tahun. 30 tahun. Menjalankan ziarah dengan caranya Bapak untuk Iya. berjalan kaki. Iya. Subhanallah. Ya niatnya itu kan tanda terima kasih kita kepada para leluhur. Jadi kita gimana nggak berterima kasih. Bisanya ada masjid, bisanya anak-anak kita bisa baca Fatihah, bisa pada sholat. Itu kan karena leluhur. Karena leluhur ya Pak ya. Nah, wali itu terutama ya wali itu. Wali yang ada di tanah Jawa dulu Pak. Iya. Ya kalau wali itu kan gini, sebenarnya tuh sebenarnya banyak versi ya. Kalau versi musafir itu biasanya kalau wali itu ya ketok tular itu, kalau bukan sejarah sih ya. Biasanya kalau musafir dasarnya versi. Dengar dari teman itu wali itu sebenarnya yang 4 Cina, yang 4 Arab. Jadi yang Sunan Kalijaga itu yang Jawa itu 1 doang. Makanya Cina itu menurunkan wali ya bahkan 500-an mungkin. Oh, Cina ada wali Allah. Loh, Nah, saya belum tahu nih Cina wali Allah. ini sebenarnya Wali Songo itu yang 4 itu ada alur darah Cina, yang 4 darah Arab, yang Jawa itu Sunan Kalijaga sendiri. Saya pengen tahu. Yang 4 darah Arab dulu siapa aja Pak? Permisi. Ya kalau 4 darah itu kan contohnya kalau miturut Kiai bertentangan sih dengan pondok pesantren. Betul Pak. Jadi kalau itu ya Sunan Bonang itu kan Cina, Bonang. Sunan Bonang. Namanya aja Bonang. Iya. Terus apa Itu lagi Pak? Cina, Gunung Jati juga Cina. Tapi kalau kita ngomong begitu, katanya istrinya yang Cina. Dia bikin versi sendiri. Terus siapa lagi satunya? Ya itu Sunan Kudus. Kudus. Iya, Satunya lagi kan 4 nih Pak. Iya, Sunan Kudus. Ya udah 4 Cina 4. Bonang, Iya. Mbah Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Satunya? Sunan Kudus itu Sunan Cina. Kudus. Satunya lagi? Ya mungkin ini anaknya Sunan Kudus yang di Nyamblong itu. Jabar Sodik apa? Syekh Jafar Sodik. Iya kalau nggak salah. Iya. 4-nya lagi yang Arab. Yang 4-nya yang Arab itu kan yang Arab itu ini apa namanya?
Sunan Derajat, Sunan Gresik, Sunan Giri, Sunan Ampel itu Arab. Itu. Nah, Sunan Kalijaga sendiri itu yang Jawa. Asli Jawa, Pak. Di Jawa. Jadi ini kalau dibicarakan dengan umum berbenturan ribut. Masalah dia bikin versi. Kalau musafir itu kan nggak percaya dengan adanya sejarah. Sejarah yang asli hanya ditutup. Biar pada prihatin mencari sendiri. Tapi kalau pondok pesantren kan enggak ada yang bikin itu olah iki, bukan olah rasa tapi olah ini, mengangkat supaya apa tuh Arab itu diangkat gitu, ngangkat agama Islam. Padahal makna Islam itu kan luas sekali. Makna Islam bukan agama. Makna Islam itu ya ISM, Islam. Pak orang Hindu maupun orang Buddha maupun orang Jawa yang penting bisa ibadah saat temennya menuso. Itu isinya alam yang berpegang rasa sejati ini urip rasa sing hak. Rasa sing tanggung jawab bisa membawa kita ke ngarsane Gusti Kang Murba yang mati. Itu Islam. Jadi isinya alam manusia yang bermanfaat, yang tidak merugikan alam. Islam itu makna Islam itu ya kalau di dalam agama memang repot dimasukkan ke agama kan tatanan manusia itu. Jadi makanya kalau tasik berpegang agama itu susah. Jadi kita tuh berpegangnya itu ya netral aja. Gitu. Islam itu ya isinya alam. Islam itu isinya alam. Ya, Islam isinya Allah lah, manusia yang masuk ke Islam kalau mempunyai akhlak budi pekerti yang luhur yang selalu bisa memuliakan orang itu isinya alam yang berpegang teguh dengan rasa sejati manusia sejati, bukan sejatinya manusia sejati. Iya. Kalau yang sejatinya manusia seperti ya, apa? Sejati manusia itu ya manusianya wong-wongan yang di sawah itu. Kalau sejati manusia kan itu berpegang teguh dengan rasa sejati, rasa asli, rasa sekta. Nggak mau menyakiti orang, nggak mau menyinggung orang. Kalau ada omongan yang nggak cocok juga ngalih, pindah. Biarin dia emang ngajinya sampainya ke situ. Kita punya ini sendiri. Kita dicari hidup itu apa sih? Ketenangan, ketentraman, kedamaian. Betul banget. Itu tinggalan leluhur. Orang itu berpegang dengan apa? Kenyamanan, ketenangan, ketentraman, kejernihan, baru kebuka dengan rasa sejati ning urip, berpegang dengan rasa yang hak, rasa yang asli. Itu di mana-mana juga bisa tenang. Nah, tapi kalau tadi itu kalau dengan agama ya repot. Oke, jadi ya agama sih memang iya, tapi kan harus dibuka di luar agama. Kebenaran di luar Quran kan lebih banyak. Siapa namanya, Mbah? Mbah Rohman. Mbah Rohman. Ini namanya rasa sejati bermakna yang banyak sekali ya, Pak. Jadi gini, saya mau bertanyakan, ini kan dunia ini lagi dicoba sampai detik ya itu begini, mana? Ini saya putus ya. Sampai corona nih, bahkan corona. Nah, ini COVID. Kalau masalah ini kan yang apa tuh namanya memang sudah dari dulu itu. Jadi kalau ini sama ini, kalau ini tuh nggak mau bergerak. Jadi kalau ini berpolah ini nangis. Ini kan telogo. Akal itu okol ya, mau menang sendiri, mau menyakiti, mau apa nih akal. Sekarang ini kan lagi ini yang polah. Nah ini ya nangis. Kan begitu itu udah dari zaman dulu, udah sejarahnya juga ini telaga. Ini segoro itu apa lautan. Jadi kalau ini berpola, ini nangis, sumbernya. Sumbernya di sini. Nah, lambung sumbernya. Bukan lambung, nggak bisa dinamakan itu. Hati. Di dalam lubuk hati yang paling dalam di situ ada apa? Ada rasa sejati. Itu nggak bisa ditunjuk, nggak bisa diapa. Itu nggak bisa. Itu babakan hati ya getih, darah. Itu bukan. Jadi kalau belum sampai ke situ ya repot. Nggak bisa. Ngaji dalam namanya. Itu nggak bisa kalau belum sampai ke situ. Makanya di situ kan perjalanan begini, kebanyakan itu ya bagaimana sih kalau menurut agama itu ninggal syariat. 5 waktu itu ditinggal. Mbak Rohman,
pesan-pesan apa yang Mbak Rohman ungkapkan kepada teman-teman saya yang di sini? Ya pokoknya Silakan kan pesennya. begini. Kalau kepingin manusia, kepingin ketemu sejatinya manusia, pengen jadi manusia seutuhnya, itu ya harus, kalau di dalam anjing itu di luarnya harus anjing. Ayo luarnya dalam ayo di luar harus jujur. Itu nanti bisa ketemu ketenangan, ketentraman, kedamaian. Kalau nggak ketemu itu ya itu sulit, banyak ranjau-ranjau. Ya masalahnya dia sendiri yang bikin karena tidak jujur, karena jahat sama teman-teman, karena itu. Nah, jadi itu nanamnya itu ya akhlak mulia. Yang jenengan kalau bahasa Rasulullah itu apa tuh, akhlakul karimah apa? Soalnya bukan di pondokan. Pokoknya kalau kan begini, ibadah itu macam-macam. Ibadahnya kalau dikaji yang lebih dalam itu di dalam syariat kelihatannya rugi diri sendiri, tapi hakikatnya padahal menguntungkan. Nah itu kan berbenturan. Jadi syariat hakikat. Jadi kita kalau bisa manusia itu selalu memuliakan manusia lah. Apalagi sifat iri dengki. Habluminanas. Jadi jangan mempunyai sifat iri dengki, jangan mempunyai sifat yang namanya menyakiti orang apa. Mbah Rohman, Kenapa? berarti di rumah ada anak, ada istri gitu. Ya saya tuh ya namanya orang begini ya istri nggak mau. Iya, jadi udah fokus karena panggilan dalam saya. Jadi saya dulu waktu belum ke gunung-gunung itu di sini tuh kayak ada suara yang kemerusuk, tapi truk aja nggak bisa mengalahkan. Jadi Suara apa tuh, Pak? suara kemerusuk apa sih kemerusuk itu? Kerosak gitu, kayak di kosak itu, kayak sampah di kosak itu di sini. Nah itu di hati bayangannya tuh ke sana. Di sana kayak enak, nyaman, tentrem, nggak ada siapa-siapa. Ya gelap, orang di puncak. Itu saya 7 tahun dulu. Puncak Lolong, Gunung Damar Lintang, Gunung Sri. Itu sana. Itu 7 tahun dulu. Kalau naik ke atas 6 hari 6 malam ya nggak makan nggak minum. Nanti turun nyari. Sempet nggak makan nggak minum? Ya, 7 tahun. Jadi kita kalau naik, kalau ini kemerusuk, itu naik, itu adem sini nggak ada suaranya. Dan di sana ya nggak makan nggak minum, tapi hati itu senang, tenang, merasa tenang, tentram, damai. Nah, 6 hari kan udah kepingin makan. Turun nyari temen yang bisa dimintain nasinya. Nanti ya banyak yang di lereng-lereng gunung itu, teman-teman kenal sama teman saya. Jadi minta nasi, begitu kan ntar naik lagi. Oke. Mbak Rohman punya salinan. Ya. Kalau berhenti istirahat pasti kan salin. Ada bawa salinan nggak? Apa? Bawa. Saya mau kasih salinannya buat Mbak Rohman ya. Iya. Dan ini nasinya. Nah ini mana, Mas Teja? Ini nasi. Permisi ya Mbak, ini airnya. Iya, Dipegang. Alhamdulillah. Iya. Ya ini mana? Bukan Sebentar lagi. manfaatnya. Amin. Jadi diberi tahu teman-teman, diajari, suruh menjalankan kedamaian, ketentraman, jaga kebersihan hati lah, kebersihan. Jadi ini telaga, itu mau nggak mau harus dimasukkan ke segoro. Jangan segoro sekarang dimasukkan ke sini ya pada sedeng. Anu ya, tsunami ya. Pada sedeng. Enggak, maksudnya begini. Jadi enggak tahu babakan rasa. Kepinginnya mencelakakan orang, terus kepinginnya menyakiti orang, terus jadi tuh begini. Jadi tuh segala sesuatu kalau di sini terus isinya ya. Oke. Bodoh. Mbak Rohman. Enggak bisa tenang. Mbak Rohman. Kenapa? Saya itu sering di jalan, terjun di jalan, Ya. selalu menemukan saudara kita, yaitu orang dengan gangguan jiwa. Ya. Nah, kita tolong, kita bersihkan. Alhamdulillah wa syukurillah, video saya bukannya saya pamer ataupun ria, tapi saya mencontohkan ke publik. Video saya menjadi tontonan, tuntunan, insya Allah jadi panutan, insya Allah, amin. Nah ini Mbak Rohman,
minta doanya aja barokahnya. Ini celananya. Terima. Iya, nih ada lambangnya ini, pemburu ODGJ, insya Allah. Nih permisi, tuh, ya channel YouTube pemburu ODGJ. Barokah. Terima, Iya, terima mangga. Itu nasinya. Roman, terima kasih banyak. Ya, masya Allah, barakallah. Perjalanan jenengan itu selanjutnya baik ya, bagus. Barakallah. Alam karena ridho alam ya, ridho Allah ya. Teman-teman, gimana? Ya semoga panjang perjalanan situ bisa untuk mencapai ke buat contoh-contoh sama orang yang Amin. nggak bisa babakan dalam itu supaya bisa hidup dalamnya. Amin. Manusia itu kan hati harus hidup. Orang Allah Ta'ala itu menciptakan manusia yang paling sempurna, diberi akal, pikiran, hati. Hati itu bukan hati getih darah, itu bukan. Hati itu di dalam lubuk hati yang paling dalam. Itu sejatinya aku. Nah, aku makanya ada unan-unan aku adalah aku itu nggak bisa dibayangkan lagi di situ itu. Roman, saya mau lanjutkan perjalanan Iya, iya. lagi. Iya, Monggo matur suwun saged nggih. Amin. Nah, teman lapa-lapa dimanapun gue berada, di saat kita menemukan musafir ODGJ, OT dan lainnya, jika kita punya rezeki bagikan, karena orang musafir itu sedikasinya tidak pernah minta. Tuh orang musafir, ya Pak. Iya. Saya dulu ya, makanya di sampah-sampah masih kepala 2, kepala 3 jalan itu. Makan singgat itu biasa. Rasanya apa Pak? Ya rasanya orang lapar gimana? Ya, emang itu harus begitu. Nah berhubung usia sudah segini, kita merasa sudah rampung, tapi nggak ada tempat untuk kita mengembangkan selanjutnya masa tua. Jadi kita terpaksa di jalan. Jadi perjalanan dulu itu yang beda dengan perjalanan sekarang. Kalau berjalan dulu saya nyari makannya di tempat-tempat sampah. Tapi kalau sekarang kadang-kadang banyak yang ngasih, beda. Aku aja kadang-kadang di luar, di ini kalau dulu kan enggak. Ngambil air di laut, kadang di kali buat minum. Kalau sekarang beda. Kalau sekarang musafir sekarang beda. Nah, matur suwun sanget nggih. Iya. Nah, teman-teman apa dimanapun gue berada, ini pesannya Mbak Sarif Hidayatullah Ki Sunan Gunung Jati, ingsun titip tajuk lan pakir. Nah, apapun itu titipannya buyut-buyut saya, kita lanjutkan, kita lakukan, kita terjun, benar-benar dilakukan. Karena itu sebuah amanah yang harus dipegang teguh sebagai cicit-cicitnya. Nah, terima kasih banyak untuk teman lopa-lopa yang sudah mendoakan pemburu ODGJ, yang sudah menyupport pemburu ODGJ, dan yang selalu setia menonton video pemburu ODGJ, dan yang sudah membeli jamu saya. Ingat, pembelian hasil keuntungan jamu saya untuk transportasi ODGJ, akomodasi ODGJ, keperluan ODGJ. Ingat itu, ya. Jadi insya Allah dengan didoakan sama ODGJ, insya Allah penyakit apapun insya Allah mengijabah, mengangkat penyakitnya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak untuk teman laba-laba semuanya dan keluarganya, dan bagi yang punya karyawan-karyawannya, semoga selamat dunia akhirat, sukses selalu, sehat selalu, panjang umur, amin, Allahumma amin. Salam rahayu, sugeng mangestu, mugi kabeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rahayu.